Lihat di masa pandemi itu, sebelum pandemi juga kegiatan banyak, tetapi setelah pandemi karena waktu kita kosong banyak, malah lebih capek lagi sih. Kita banyak inovasi di masa pandemi, dan sekarang itu bahkan di situasi sekarang kita banyak punya produk yang namanya Serba Aji. Produk Serba Aji itu adalah produk yang kita buat di masa pandemi. Kurang lebih 1,5 tahun pandemi, kita selalu berinovasi. Kalau kita lihat teman-teman kita semua pesimis, apapun yang kita buat tidak mungkin bisa jalan, siapa juga yang beli. Nah, itu saya nggak berpikir waktu itu mau ada yang beli atau tidak, yang penting saya tetap bekerja, saya tetap berinovasi, saya berkarya dan berkebun. Akhirnya sekarang terbukti di saat situasi sudah mulai mulai turun. Nah, justru daya beli masyarakat untuk produk kita sangat tinggi. Kenapa? Karena banyak masih supplier dan UMKM itu masih ada yang masih tutup, ada juga karyawannya yang sudah dirumahkan, ada mungkin yang sudah berhenti, mungkin ada tukang masaknya sudah pindah. Nah, artinya kalau saya tidak berinovasi sebelum pandemi mungkin berat juga di saat sekarang. Tapi di saat sekarang ini volume tamu yang ke Krishna dua kali lipat dibandingkan sebelum pandemi. Tapi kan sudah mulai yang lihat rame yang di Kuta itu. Krishna memang kebetulan di masa pandemi pun masih bisa bertahan, masih bisa kita jualan secara online atau gimana. Nah, tetapi di saat sekarang PPKM sudah dibuka, artinya COVID sudah mulai turun, kunjungan tamu sangat luar biasa. Artinya pariwisata di Bali sudah, saya katakan sudah mulai bangkit untuk pasar domestik, untuk internasional. Mengenai Serba Aji ini kenapa aja yang dikembangkan, terutama yang tanaman. Kalau tidak salah dulu apa kebun di Buleleng ya? Kebun di Buleleng kita ada lahan 23 hektar. Di situ kita nanam kacang. Awalnya cuma iseng-iseng, kayaknya setelah nanam kacang apa lagi? Kacang tanah. Setelah kita nanam kacang, ternyata panen. Dijadikan kacang aja. Setelah itu panen, loh hasilnya bawa kemana? Kita sumbangkan 50% ke masyarakat. Sisanya ini bawa kemana? Ya udah kita produksi aja kacang aji. Nah, sekarang yang kita dibuat di masa pandemi ada kacang aji, ada pai susu aji, ada piak kukus, ada bakpia aji, ada Bali banana crispy. Dan terakhir 31 Oktober kemarin kita launching minyak aji. Minyak apa ini kan? Minyak aji itu minyak herbal, herbal. Untuk pijet, untuk gatal, untuk luka. Semuanya kita launching baru 31 Oktober kemarin. Dan itu produksinya di Bali Utara juga. Dan itu betul-betul dari bahan-bahan herbal yang dari lokal. Jadi di Bali ini semua produk kita tuh bisa dikembangkan, apa sebenarnya, saja? Terutama tanaman. Kalau mau bekerja, kalau mau turun langsung, saya yakin alam kita kan luar biasa. Nah, kalau kita cuma hanya di rumah, hanya berpikir, itu hanya teori aja kan. Kalau saya kan langsung turun ke lapangan. Nah, bahkan saya sering juga ke negara belakangan ini di masa pandemi. Mungkin udah 7 kali ke negara. Bagaimana untuk mengangkat UMKM di negara, tapi dengan cara di situ ya sambil ketemu dengan para UMKM kita ada kegiatan sedikit lah, olahraga off-road. Nah, sebenarnya off-road itu bukan semata-mata saya cuma nanya bersenang-senang gitu. Nah, di situ kita tujuannya begitu di hutan tuh kita lihat ada ibu-ibu, ada masyarakat di situ. Banyak yang kita lihat peluang-peluang bisnis ada di situ. Bahkan tadi saya juga udah ngomong sama Pak Bupati, kapan bisa kumpulkan masyarakat, ibu-ibu yang bisa buat minyak tandusan minyak pedas Bali itu, karena justru itu yang sekarang langka gitu. Dan saya di mana-mana sampai Karangasem kemanapun saya nyari, itu baru kita punya restoran ayam betutu udah kewalahan untuk ini minyak tandusan. Apalagi sekarang kan saya punya produk minyak aji. Minyak aji itu kebutuhannya kan minyak tandusannya tinggi. Nah, makanya saya berharap ya untuk ibu-ibu yang di kampung mungkin kita akan kumpulkan bersama, ajak kita buat produksi minyak tandusan. Soalnya modalnya nggak besar. Terus alat-alatnya juga semua tradisional. Artinya sebetulnya nggak ada kerjaan pasti ada, asal mau bekerja. Sekarang saya kasih buka kartu ini. Itu kebutuhan minyak itu ya per hari ya, kalau saya lihat kemarin ya di Karangasem itu 500, dia produksi 500 botol per hari kewalahan. Berarti kalau sekarang kita bisa 1000 botol atau anggap 500 botol per hari. Misalnya ya udahlah negara 250 botol, Singaraja 250 dan pasar botol. Apalagi. Berarti karyawan berapa karyawan yang bisa bekerja? Saya yakin 100 orang udah bisa bekerja. Anggap satu orang tuh bisa 2 botol. Berarti kalau 100 orang berarti kan 200 botol. Nah, nanti saya kasih target. Nanti saya ke negara, saya ketemu ibu-ibu, mungkin lebih gampangnya begini, saya lihat. Kalau kita mengumpulkan ibu-ibu itu susah. Saya akan kumpulkan di mana desa yang betul-betul kreatif.
ibu-ibunya. Nah, desa itulah saya akan kunjungin. Satu desa itu saya akan undang ibu-ibunya. Nanti saya akan mungkin saya sewakan tempat. Di situ kan kita siapkan alat apa yang dibutuhkan untuk membuat minyak tandusan. Modalnya tidak besar dan ibu-ibu rumah tangga bisa bekerja. Kan habis masak, siangnya dia sampai sore udah bisa bekerja. Ada tambahan lah, ada tambahan. Jadi tidak ngerumpi. Gitu. Nah, saya punya target negara dan Singaraja. Terus Siap. Untuk tenaga kerja gimana kira-kira di Bali? Kalau melihat tenaga kerja kita karyawan Krishna kan 2.500. Yang kita rumahkan 2.000 sebelum pandemi kan, waktu pas pandemi ya, semua waktu pandemi semua lockdown ya. Tetapi kita syukur Astungkara di saat sekarang ini karyawan hampir sudah 100% kerja. Sudah kembali. Terus yang untuk menggarap niki kebun dan sebagainya? Ya saya juga terima kasih sama TNI yang sekarang yang menggarap kebunnya aja kita Krishna sama TNI. Ya TNI support karena kan dari Pangdam juga programnya sangat bagus, ketahanan pangan. Nah disitulah begitu Pangdam berkunjung ke sana, akhirnya Pak Pangdam udah nanti kita TNI yang libatkan. Makanya di situ sampai sekarang kita bukan hanya kacang aja ya. Kita ada pepaya, ada manas, ada serai, ada delima gitu. Itu masuk apotek hidup yang kita tanam. Apotek hidup ya. Terus untuk ke depan apa kira-kira aja yang bisa digarap gitu? Yang jelas kalau sekarang saya nggak akan expand buat perusahaan baru nggak. Saya ingin memperbaiki, ingin fokus dulu untuk ini di Krishna. Ya, fokus. Kita nggak mau ekspansi, lebih hati-hati sekarang karena ini pengalaman pandemi ini buat kita pengalaman sangat berharga buat kita. Nah sekarang kita fokus, kalaupun expand artinya paling renovasi yang dibutuhkan di Otek, yang mana perlu expand, yang mana perlu yang tidak jalan kita perlu kita inovasi. Satu lagi Haji kan penggemar mobil ini ya, karena mobil gimana kegiatannya sekarang? Masih ada? Kalau saya sih seluruh komunitas ada ya, seluruh komunitas ikut. Nah sebelum pandemi kita kan masih ke supercar tapi di saat pandemi ini saya mulai pindah jalur dikit ke off-road. Karena kalau saya lihat off-road itu ya bedanya dengan otomotif lain ya. Kalau di off-road itu gimana ya, antara kaya miskin dan ini sama. Bisa menyatu ya. Nah makanya di situ kalau kita off-road kita sering sama Pak Bupati. Hampir setiap off-road pasti selalu sama Pak Bupati. Di situ mana bupati, mana pengusaha, bisa gabung. Itu sama di situ. Kalau di situ udah lelah mau cari air minum, kalau pas nggak ada ya kita bagi-bagi. Makanya kita selalu dimanapun ada Pak Bupati negara kita selalu kalau apalagi ada di sini kita samperin. Gitu nih. Mantap lagi. Terima kasih Ji. Selamat pagi.